percaya, tidak gelisah. Ada berapa banyak yang berdoa dan Tuhan masih diam. Ada berapa banyak yang sedang bergumul, seolah-olah Tuhan tidak menjawab apapun. Dia seolah-olah nggak terjangkau. Saya sungguh keluar dari skenario. Saya mestinya diam 5 menit, tapi saudara makin curiga. Kayaknya saya nggak siap khotbah. Ya, saya tahu saudara curiga sama pembicara ya. Jangankan pembicara, Tuhan aja saudara bisa curigain. Ya, jadi jangan khawatir kalau pembicaranya diem. Ini memang disengaja. Mari kita buka kebenarannya. Yesaya 28 ayat 16. Jadi ketika pengurus memberikan saya judul roh memang penurut tapi daging lemah, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku mesti ngomong apa sama jemaat? Karena ketika ini disampaikan lurus-lurus saja, ya sudah bisa ditebak bagaimana jalan alurnya. Tapi Tuhan taruhkan sesuatu yang lebih penting. Mari, Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya, ada yang punya keinginan hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hidup berarti ya. Suatu saat saya pernah pergi ke dokter, dan waktu itu kontrakan habis ya. Uang sudah mepet, bingung mau pindah kemana. Anak ya 1 tahun lebih, masuk tahun kedua itu, bingung ya, mau kemana ya pindah. Stres saya. Jadi hari itu saya ngalamin serangan, saya kira serangan jantung ya. Rasanya nggak karu-karuan. Itu perjalanan dari Padang menuju Jakarta, Jakarta ke Surabaya. Jadi Padang ke Jakarta itu berasa sesek. Dada itu nggak enak. Turun tuh saya ketakutan. Aduh, ini mana port health-nya di mana gitu ya. Saya jalan cari dokter di pelabuhan, di bandar udara ya. Dan dokternya bilang begini, Pak, ini bukan serangan jantung, ini gastritis ya, ini asam lambung Pak. Oh iya dok, kenapa dok penyebabnya? Bapak stres gitu ya. Saya pernah stres? Pernah kepikiran? Oh ya, belum gila ya, puji Tuhan ya. Kalau datang hari ini berarti sehat ya. Boleh enggak kepikiran? Enggak boleh. Boleh enggak mikir? Boleh ya. Dokternya bilang gini, Bapak enggak boleh kepikiran gitu ya. Ternyata saya terus ingat, dia ngomong kepikiran enggak ya? Ternyata bukan. Bapak enggak boleh banyak mikir. Loh, aku suruh mati dong. Ya, jokes macam apaan dok gitu ya. Disuruh nggak boleh mikir. Ya orang pasti mikir. Boleh mikir asal nggak boleh kepikiran. Ketika kepikiran itu merenggut segala damai sejahtera kita, kita ragu sedikit saja, sebetulnya kita sedang meniadakan kuasa Tuhan yang selama ini menopang hidup kita. Jangan khawatir. Jadi pendeta pun juga mikir ya. Token di rumah saudara beli pakai duit ya, beli aqua galon air pakai duit ya, sama di rumah pendeta juga ya. Jadi jangan khawatir, masalah kita sama, kita punya trouble yang sama. Berapa banyak yang sudah berdoa setahun belum dijawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, keseng aku ya, puji Tuhan. Yang 2 tahun 3 tahun, puji Tuhan, tenang saja, koncone akeh. Percayalah, kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatunya, kita harus menunggu. Itu Tuhan punya mau. Ya, baik, mari kita belajar lebih jauh.
Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji. Batu yang teruji siapa namanya? Yesus. Kita bersepakat pondasi kehidupan kita adalah siapa? Yesus. Dasar kita percaya adalah siapa? Yesus. Tidak tergantikan. Harus Yesus. Ya, harus Yesus. Orang pernah pergi ke tempat yang tinggi. Siapa yang pernah pergi gedung tinggi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya gak tahu lungo. Ya puji Tuhan. Nanti tanya ya sama yang pernah pergi ya. Yang pernah pergi ke tempat tinggi, pernah ndak masuk lantas tanya, aku nggak tertarik di bangunan yang paling tinggi, sky level itu, aku nggak tertarik. Aku mau dikasih tunjuk pondasinya di mana. Tolong tunjukkan aku pondasinya. Ada yang tadi tunjuk jari, Pak Eri mungkin. Pak, aku pingin Pak pondasinya gitu ya. Nggak ya apa Pak gitu ya. Orangnya bahkan juga tanya buat apa gitu ya. Orang senangnya itu memang yang puncak-puncak. Ya, dan kita senang lihat orang yang ada di puncak bahkan. Dan kita kemudian silau dan kita lupa bagaimana waktu dia berada di bawah. Dan kita nggak pernah peduli itu. Kita tiba-tiba taunya dia di puncak dan kita silau ngurusin orang yang ada di puncak. Sementara kita sibuk ngurusin orang. Ngapain? Halo. Kita sering begitu ya. Kok dia famous ya? Kok banyak followernya? Dia banting tulang untuk melakukannya. Harganya harus dibayar, itu sangat mahal. Dan kita nggak kemana-mana. Duduk diem jealous lihat orang. Halo. Ngapain ngurusin orang? Yuk. Sekarang kita buka Esra 8, 21 sampai 23. Jadi saya kemudian ngobrol sama pengurus ini, Pak, ini arahnya bawa ke doa puasa, Pak. Itu ya, doa puasa, baik. Siapa yang buat doa puasa? Atau puasa doa? Oh, lain ya. Doa puasa? Ya, doa sudah kita bahas tadi ya. Kita seringkali berdoa dan seolah-olah Tuhan diam. Ada 4 resiko kalau kita berdoa ya. Yang pertama apa? Doa itu apa? Dijawab. Nggak usah diajarin. Semua siap dijawab doanya? Siap ya. Canggih ya. Doa yang kedua, dijawab sebagian ya. Doa yang ketiga apa? Ditunda. Nah, yang keempat ini perkara sulit ya. Nggak cuma saudara, pendeta pun ya rumit ya. Apa yang keempat? Tidak dijawab sama sekali ya. Bahkan nggak disetujui. Ini banyak yang nggak siap di antara kita. Gimana supaya tidak ngalamin 4 ini? Caranya gimana? Puasa doa. Tidak berdoa sama sekali. Dan engkau akan segera mati. Karena kehidupanmu kering tanpa doa. Kau tidak pernah tahu isi hatinya Tuhan bagaimana. Kalau engkau tidak pernah berkomunikasi. Bagaimana mengerti isi hatinya? Ngomong aja nggak pernah. Pak Eri keluar sama saya. Pak, seneng durian, seneng. Ya, saya dalam perjalanan cari durian sama Pak Eri tidak tanya. Saya belikan durian yang rasanya manis tok. Padahal Pak Eri senengnya yang ada pahitnya. Siapa yang seneng durian? Oh ya sudah, saya cuma tanya. Ya, nggak kepingin belikan kok ya, jangan khawatir ya. Jadi saudara, ketika saya beli durian manis dan Pak Eri tidak berkenan, yang salah saya atau Pak Eri? Halo? Saya. Karena saya tidak pernah tahu bagaimana maunya Pak Eri.
Saya cuma ngomong, ayo cari durian. Bapak Eri sepakat. Wong seneng durian memang kok. Betul Pak ya? Betul. Saudara, adakah di antara kita yang seolah-olah mengerti, tapi sebenarnya kita jauh dari pengertian itu? Ayo, miliki kehidupan doa yang benar. Ambil waktu, take the time. Jangan khawatir, engkau tidak akan pernah kehilangan waktumu yang lebih panjang itu. Dia tidak minta waktumu yang sangat lama, tapi bagaimana kualitas kehidupan doamu itu yang dijalankan sustain, terus berkesinambungan. Karena nafas hidup orang percaya adalah doa. Esra 8:21-23. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Jadi peristiwa ini, peristiwa Esra ini terjadi pada masa Raja Artasasta. Raja Artasasta ini raja yang bagi saya meskipun tidak merupakan bagian bangsa Yehuda, tapi pribadinya ini menurut saya cukup baik. Nehemia diizinkan pulang, ditawarin, kamu mau bawa apa? Mau minta apa? Untuk membangun tembokmu yang runtuh itu. Sekarang Esra pun ditawarin hal yang sama. Kamu pulang, silakan. Ya, dalam pembuangan Babel ini dia diizinkan pulang. Tapi lihatlah Esra. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Padahal sebetulnya Artasasta menawarkannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Esra? Apa yang dia sampaikan tadi? Dia apa? Dia malu. Dia punya pengertian. Dia punya perasaan. Nah, saudara juga begitu ya. Siapa yang motornya tahun keluaran 2015? Nggak ada. 2016 atau 2010? Puji Tuhan, sama ya. Saya punya lebih tua 96. Ya. Jadi memang sengaja enggak saya perbarui ya. Saya biarkan di rumah ya. Jadi kita sama ya. Punya motor lama enggak berarti harus malu. Kita enggak perlu menyiksa dengan motor yang baru. Sementara keuangan kita bisa pakai untuk hal yang lain. Nah, kalau Esra enggak punya malu, minta terus sama Tuhan. Minta terus sama tuannya hari itu ya. Sama kayak kita. Kita sudah dipenuhi kebutuhan. Kita cukup dengan motor tahun 2010. Dan motor itu baik-baik saja. Kecuali motor itu kemudian gampang mogok. Lah wong motor cuma dipakai sesekali. Pergi ke toko yang biru, kuning, merah, kuning itu, saing-saingan yang depan belakang kadang jejeran itu, kita pakai motor sesekali cuma ke sana. Ngapain harus beli motor baru dan membuat kita terbebani dengan cicilan yang berat? Terus kita minta motor yang baru, Grace, dicuri orang, dan kita terus kemudian marah sama Tuhan. Tuhan, kok Tuhan gak jaga motorku? Mbok kira aku tukang parkir. Halo, seringkali kita tidak punya malu sama Tuhan. Sudah dikabulkan segala hal dan kita masih curiga saja sama Tuhan. Lihat apa yang dilakukan Esra kemudian. Karena aku malu minta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami.
Coba lihat. Ezra berpuasa, tapi dia fokusnya bukan minta-minta sama Tuhan lebih dulu. Dia tahu diri. Jadi berpuasa bukan mau dapat apa, tapi puasa itu membawa fokus kita kepada Allah. Jadi fokusnya dipindah pada dirinya kepada Allah, bukan Allah yang diminta untuk nuruti maunya dia. Karena dia, aku malu, aku tidak mau dikawal tentara. Padahal dia tahu Tuhan yang menggerakkan hati raja. Itu cukup buat dia. Dan ketika puasa, dia mampu berfokus pada Tuhan Allahnya. Dia mempercayakan sepenuhnya hidupnya. Ada berapa banyak yang pernah berpuasa? Banyak metode ya, puasa orang Kristen ya. Boleh googling sendiri, itu persoalan yang sangat gampang kalau metode puasa itu ya. Ada puasa Yesus 40 hari 40 malam tidak makan ya. Luar biasa, ada, sanggup? Saudara kok senyumnya kok tidak enak ya? Saya juga tidak sanggup ya. Puasa Daniel, oh paling enak ya, sering saya lakoni ya. Tidak makan daging-dagingan ya, makan sayur yang banyak, minum air ya. Bisa dicoba ya, dilakukan ya. Puasa Esther, ada puasa dan lain sebagainya, saudara bisa pilih. Persoalannya bukan soal membuat kita lapar jasmani. Coba lihat, kita sedikit belok ya, sedikit belok. Bentar ya. Berdasarkan katanya, kata serapannya, puasa ini dari bahasa Arab syaum atau syam ya. Kata ini berasal dari syamu atau yasyumu, syauman wasyai ya'aman gitu ya. Sulit ya. Nah, saudara tidak perlu tahu ya. Tapi yang penting itu begini ya. Dalam bahasa itu arti puasa adalah menahan. Saya kurang sepakat dengan terjemahan menahan ini. Kalau menahan itu artinya saudara komitmen nggak makan puasa dari jam 6 sore, dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Menahan. Habis itu jam 4 sore sampai selanjutnya saudara ugal-ugalan. Itu namanya mindah jam makan. Ya. Saudara ngempet nggak berbuat jahat, tapi kemudian habis itu saudara buka Indomaret dan Alfamart tapi pakai linggis. Berbuat jahat kan? Sementara puasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini jauh lebih pas ya, lebih presisi ya. Berdasarkan KBBI ya, puasa dalam arti kata bahasa Indonesia adalah meniadakan makan, minum dan sebagainya dengan sengaja dalam motif agama. Jadi meniadakan. Ayo kita belajar meniadakan sesuatu yang tidak penting dan mengganggu konsentrasi kita kepada Tuhan. Dengan cara itu puasa, sehingga kita fokusnya dipindahkan. Jadi kalau orang berpuasa tapi dia nggak melakukan hidupnya seturut apa yang Tuhan mau, Tuhan guidance, Tuhan inginkan, puasa kita cuma nahan lapar, mindahkan jam makan saja. Percuma, nggak ada goalnya, nggak ada arahnya. Jadi ketika kita berkomitmen berpuasa, ambil waktu yang sangat intens, cukup dan berkualitas untuk komunikasi sama Allah. Ada berapa banyak yang sudah doa dan puasa belum dijawab apa yang menjadi pergumulannya? 1, 2, 3, 4. Kurang suwi poso nih, pirang dino. Saya butuh 3 kursi. Saya selalu butuh peragaan ya.
3 kursi ya di depan ya. Satu di kiri, 2 di kanan ya. Enggak, ada pada depannya. Sana, oh angel dikandani. Ya wis, sana 1, sini 2 ya. Ya. Terus dia mau ikut nulur ini sih, gak apa-apa wis, sudah. Oke. Baik. Saya minta peraga suami istri. Pak Eri jangan ya sama ibu ya. Suami istri yang merelakan diri jadi alat peraga silakan. Saya baca dulu Yoel 2, 12-14. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu. Jadi hatimu ini loh, persembahkan. Ya, koyakkanlah hatimu. Dan jangan pakaianmu. Bukan tampak luarnya. Aku luwe. Ini ya. Parah ya. Kasihan orang ya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Jadi ini sentralnya puasa ya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Jadi tidak mungkin dalam waktu bersamaan ada kegaduhan. Kita nonton, kita dengerin musik, kita pegang gawai, nonton TV dan lain sebagainya. Kita mengerjakan kesukaan kita dalam satu periode yang sama. Nggak mungkin saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Berpuasa, berbaliklah menuju Allah. Jadi definisinya ini, kita menghilangkan hal-hal yang mengganggu hubungan kita bersama Tuhan. Itu intinya puasa. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Artinya apa? Hak prerogatif untuk menjawab doa dan puasa kita miliknya Tuhan semata. Bagian kita, lakukan semua upaya dengan maksimal, takut akan Tuhan. Mari peraga, kok enggak ada ini? Saya ini kayak orang baru ya di sini ya. Saudara loh, tiap bulan lo tak peragain. Kok saudara masih takut-takut tuh? Aku ndak menyengat. Ya. Dipikir tahun ya. Ayo suami istri. Jangan khawatir, ada hadiah. Aku gelas. Oh lebih. Ayo. Lagak maju aku mulai. Ketara kawine suwi pisan niki. Lek kawine suwi biasane ngene. Ditinggal yo. Oh, kok gocekan. Silakan. Kok kayak di sini? Oh iya dong. Kapan sih? Siapa yang masih berdoa sampai hari ini? Ya. Enggak denger ya? Sudah berapa lama kawin? Menikah, Pak. Menikah itu bahasa Arab. Kawin bahasa Indonesia benar. Ya. Saudara gaulnya kurang jauh ya. Arab-araban saudaranya. Ya. Ayo. 17 ya. Tepuk tangan ya. Salah. Oh, kok gak hafal? Salah. Berapa? 18. Baru aja, Pak. Oh, baru ya, wes. Dimaklumi ya.
Pak, saya mau tanya Bu, ngapain Bapak Ibu lihat? Hah? Lihat apanya Pak? Loh, sekarang kurang mepet soal ibunya, Mbak Betin. Apa yang Bapak Ibu lihat? Jawabnya harus kompak. Yang dilihat apa? Apa? Enggak, Bu lihat apa? Pak Rio. Lihat Pak Rio, sepakat ya mereka ya. Apa yang Pak dan Ibu lihat selain Rio gitu? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Maksudnya sekarang ini? Iya, jangan janjian, ngomong boleh pisah. Apa yang dilihat? Suasana teman-teman gereja. Duh, ya apa kesini masa suasana teman gereja ya? Yang dilihat Rio ini loh, apa gitu? Ya, Hamba Tuhan. Pak Tuhan, Pak apa? Pastor. Ya wes. Bahasa Inggris. Hah? Saya. Sekarang di sini ya. Duduk. Ya. Apa yang Ibu lihat? Suami. Suami. Pak, yang dilihat apa? Istri Istri. Pakai baju apa Pak? kuning. Kuning muda ya. Besok lagi, Pak, PHC Pak. Itu adalah ukur buta warna di sana. Saya dulu ingin masuk tentara, tesnya di sana. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat Pak? Bajunya ya kuning. Kuning. Kuning hijau. Aku tadi ya loh nanti. Yang Pak lihat selain Ibu? Coklat. Ibu percaya? Pak bilang coklat? Percaya, percaya. Masa iya? Yang Pak lihat? Apa namanya? Kalau souvenir. Apa namanya? Ya seperti ini lah ya. Kip. Hadiah. Ibu percaya? Percaya aja Pak. Duh, tidak bisa. Oh, Ibu nggak lihat. boleh. Nggak bisa lihat ya soalnya. Tidak bisa lihat, kok percaya? Ya harus percaya sama suami. Harus percaya sama suami. Oh. Gitu ya, betul ya? Betul. Sepakat. Walaupun salah ya nggak apa-apa. Kan ada dua yang disampaikan, yang bener coklat atau gift. Saya gak konak. Itu biasa lingkungan begitu tuh. Iya, ini sembah. Banyak komennya. Ibu percaya mana? Percaya sama yang coklat tadi. Yang coklat tadi ya? Heeh. Ibu boleh duduk lagi di sana. Ini yang Pak lihat? Ya. Keyakinannya Ibu betul. Ibu percaya coklat saja ya? Betul ya? Kenapa kok tidak percaya gift? Karena kesenangannya coklat. Lihat ya, sering kali kita terbiasa begini. Biasanya nggak apa-apa. Biasanya itu loh, gini loh, gitu loh, gini loh. Biasanya. Dan kenapa kita nggak mau sih tanya sama Tuhan? Tuhan kali ini case-nya yang hadapin lain. Tuhan memandangnya bagaimana? Datang sama Tuhan sebentar saja. Tuhan memandang perkara ini bagaimana? Aku mesti melakukan apa? Lakukan itu sesaat saja sebelum mengambil keputusan. Dan kenapa kita tidak melakukannya? Coba lihat, ketika suami istri ini duduk bersebelahan, mereka mau melihat banyak hal sama tentang saya. Pastor, pendeta, gitu ya, hamba Tuhan, gitu ya. Karena mereka bersebelahan, mudah memandang bersama, karena mereka dalam sudut pandang yang sama. Coba, begitu berpindah berseberangan, sama seperti kita. Saat kita berdoa dan Tuhan tidak kunjung menjawab, kita mengambil tempat yang berseberangan sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok dikabulkan sekarang? Kita berseberangan sama Tuhan. Cara pandang kita lain sama cara pandang yang
Tuhan mau. Dia melihat jauh ke depan dan dia bisa prediksi karena dia sudah di sana, dan tidak jadi lagi prediksi karena dia sudah tahu dan menggenggam erat masa depan kita. Betul? Dan ketika ibu duduk tadi di sini berseberangan sama suami, ibu percaya cuma coklat karena apa tadi? Biasanya kesukaannya bawa coklat. Dan karena ibu gak percaya, ini gak jadi tak keluarkan, ya. Ibu dapatnya coklat tok, ya. Karena sukanya, ya. Jadi katanya jawab dua percaya, give ada juga percaya, pasti keluar semua, ya. Berhubung percaya cuma satu, ya satu yang keluar. Silakan kembali Bapak dan Ibu. Terima kasih. Next time, jangan berseberangan, ya. Oke. Thank you. Ini sudah tak siapinnya keluar ya, tapi berhubung memang nggak percaya ya, mau gimana ya? Iya. Dari peragaan yang sangat simpel, saudara tahu bagaimana memahami apa yang Tuhan kehendaki? Duduklah bersama. Hilangkan rasa berseberangan dengan Allah kita. Ambil waktu kita berpuasa, berdoa. Jangan untuk nuruti apa yang Tuhan mau. 10 menit siap, ya. Ayo, saya mendorong saudara sekalian untuk mulai ngambil jam doa. Mulai sekarang. Pak, bangunku agak kesiangan, sulit berdoa pagi. Enggak apa-apa. Bangunnya jam berapa? Biasakan begitu bangun dari ranjang, langsung mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, Tuhan percayakan kepadaku kehidupan lagi. Artinya aku harus melakukan hidupku, mengabdikan hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Berkati setiap langkahku hari ini Tuhan, seturut kehendak-Mu, bukan mauku. Amin. Kalau punya waktu lebih, aku memuja-Mu lebih dari apapun Tuhan. Sebab aku percaya aku ada aman di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang melindungi aku sepanjang hari, supaya apa yang ku lakukan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Coba, berapa lama itu tadi? Ada 5 menit? Tidak ada. Kenapa saudara buru-buru cepat? Banyak di antara kita yang begitu. Aku yang ngaku dosa ya. Seringkali kadang kalau sudah janjian itu geragapan, kaget-kaget, tergesa-gesa, dan mengucap syukur saja kita lupa. Ayo kita mulai kehidupan doa kita. Tambahkan puasa di dalamnya untuk menghilangkan gangguan-gangguan di luar itu, supaya kita lebih fokus sama Tuhan. Kita mengerti kehendaknya, datang sama Tuhan. Kita tangkap apa yang jadi hatinya Tuhan dalam hidup kita. Kita jalani sukacita. Jangan menggerutu. Doa kita mungkin saat ini belum dijawab. Bahkan puasa mungkin saat ini kok Tuhan diam ya. Jangan khawatir, friend. Ada hadiah besar yang menanti di sana untuk kesetiaanmu. Lakukan sekarang. Jangan ditunda. Tuhan Yesus memberkati.